Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan baik ya. Tuhan baik untuk kita karena hari ini Tuhan sudah izinkan kita untuk sama-sama bisa tatap muka dalam ibadah dan nanti sebentar kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan yang kudus. Izinkan saya di pagi hari ini mau berbagi firman Tuhan untuk kita semua. Saya ambil satu tema atau satu topik bahwa bisakah kita berubah? Perubahan itu bisa terjadi dalam hidup kita atau tidak. Terjadinya perubahan itu bisa berbagai cara. Bisa karena keinginan daripada diri kita sendiri untuk berubah, memang dari hati kita mau untuk berubah, dan yang kedua bisa juga karena kita diajari atau kita diberitahu untuk bisa berubah, dan yang ketiga yang tidak enak ini oleh karena tekanan atau oleh karena dipaksa untuk berubah. Nah hari-hari ini kita mengalami hal seperti ini, yang ketiga ini. Kita dipaksa untuk berubah, ada tekanan untuk kita berubah. Karena apa? Di musim pandemi COVID-19 ini. Kita dipaksakan untuk masuk dalam suatu tatanan kehidupan yang baru. Kita dipaksa untuk harus melakukan protokol kesehatan. Kalau tidak, kita akan dilibas oleh COVID-19. Kalau kita mau coba-coba tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, tidak jaga stamina, selalu ada dalam kerumunan yang tidak penting, ya, tidak mau tinggal di rumah, maka cepat atau lambat kita akan kena virus itu. Ya. Jadi hari-hari ini kita dipaksakan untuk berubah cara hidup kita. Ya. Hari ini saya mau kita belajar sama-sama tentang perubahan ini. Jadi kalau ada satu perubahan berarti ada perbedaan. Ada pergeseran atau ada pertumbuhan. Itu terjadinya perubahan. Perubahan bisa terjadi dari yang lebih rendah ke lebih tinggi, atau yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya. Atau sebaliknya, bisa dari bawah ke atas dan bisa juga dari atas ke bawah. Itu perubahan bisa terjadi. Tapi anak-anak Tuhan, Jemaat Kupang Baru di tempat ini, yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Tuhan tidak mau kita turun, tapi Tuhan mau kita naik. Kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Ini firman Tuhan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Ya. Tapi ada aturan mainnya. Dikatakan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kau lakukan dengan setia. Kalau engkau mendengar firman Tuhan dan engkau lakukan dengan setia, maka firman Tuhan ini, janji Tuhan ini akan terjadi dalam hidup kita. Ya, engkau akan naik dan engkau bukan turun. Pertumbuhan adalah cara Tuhan untuk merubah seseorang. Ya. Pertumbuhan adalah cara Tuhan untuk merubah seseorang. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ini bagus sekali Paulus katakan ini. Dia bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah ini kenyataan terjadi dalam kehidupan kita. Paulus ini orang yang sangat pintar ya kalau saya lihat. Dia bilang aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang bikin pertumbuhan itu Tuhan. Perubahan hanya bisa terjadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau nurut perintah-perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan hari-hari, suatu hari ada punya tempat begitu untuk bisa menabur, lalu Bapak Ibu tanamkan benih jagung. Lalu mungkin pembantu kita yang siram, belum jadi apa-apa, tapi pada malam kita tidur, kita tidak tahu besok pagi itu benih jagung itu tumbuh. Siapa yang bikin pertumbuhan itu? Itulah Tuhan yang buat pertumbuhan. Kita boleh menanam, kita boleh menyiram, tapi yang bikin pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Ya. Perubahan itu dimulai dari mana? Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Perubahan akan terjadi dimulai dari diri kita sendiri.
Dan yang bisa berubah, yang bisa merubah kita hanyalah Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah kita. Dan yang Tuhan butuhkan dari setiap kita yang mau berubah, yang Tuhan butuhkan dari kita apa? Kemauan kita untuk berubah. Bukan kemampuan kita untuk berubah. Yang Tuhan butuh cuma, kamu mau enggak untuk berubah? Kamu mau enggak untuk sembuh? Bukan kemampuanmu untuk sembuh, bukan kemampuanmu untuk berubah, tapi mau enggak untuk berubah. Itu yang Tuhan minta dari setiap kita. Ya. Dia tahu kalau saudara dan saya itu tidak mampu, Tuhan tahu. Tuhan tahu kita punya kekuatan, tidak seberapa kekuatan kita. Itulah dia katakan di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, dia bilang apa? Aku tahu kekuatanmu, ya. Aku tahu kemampuanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ya. Kalau Tuhan buka pintu, tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Kalau dia tutup pintu, tidak bisa dibuka oleh siapapun. Ya. Terkadang anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan, yang hidupnya dalam pelayanan, yang mungkin saya bisa katakan ada dalam doa pagi, siang doa, malam doa, melayani di mana-mana, melayani Tuhan di mana-mana. Tapi hidup mereka begitu-begitu saja, tidak berubah. Kalau di gereja kudus, kalau di rumah perang terjadi, itu terbiasa. Soal marah-marah, oh biasa itu Pak, di rumah memang begitu. Soal suara besar, oh di rumah memang begitu, sudah biasa. Dari tahun ke tahun tidak berubah. Kamu mau berubah enggak? Tuhan tanya. Mau berubah enggak? Maukah engkau berubah? Kemampuanmu tidak ada untuk berubah. Yang bisa merubah kamu hanya Tuhan. Dan dia begitu besar punya kerinduan untuk memberkati kita. Untuk merubah kita. Tuhan tunggu untuk kita datang pada dia dan mau diubahkan. Dia cuma minta itu dari kita. Dia Tuhan yang sangat mempedulikan kita. Ya. Terkadang kita lupa kalau kita butuh Yesus untuk mengubah hidup kita. Padahal saya bilang sekali lagi, kerinduan Tuhan. Waktu dia menginstal kita dalam kandungan ibu kita, dia sudah taruh begitu banyak potensi yang dalam hidup kita. Janji-janjinya yang dia sudah taruh dan dia mau itu tergenapi dalam setiap hidup kita. Dia tunggu saudara dan saya datang pada dia. Dia tunggu terus. Itu Tuhan kita. Yesus yang bisa mengubahkan hidup saudara dan saya. Lewat perjumpaan kita dengan Tuhan, maka seseorang itu akan diubahkan. Kita lihat dalam kisah, kalau di perjanjian lama, ya kita lihat Abraham, kita lihat Musa, kita lihat Gideon, kita lihat Ayub, banyak di perjanjian lama. Sampai Ayub bilang, dulu saya dengar Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang saya tahu Tuhan karena saya mengalaminya. Wah, saya suka sekali Ayub, luar biasa. Ya, dalam segala macam yang dia kehidupannya, dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Itu Ayub. Kalau kita lihat hari ini kita belajar di perjanjian baru, ada beberapa kisah di mana seseorang bisa dirubahkan oleh Tuhan. Ya, lewat perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama di kisah pasal 9, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima, itu bicara tentang seorang yang sangat luar biasa. Saulus. Saulus ini seorang Yahudi yang sangat taat pada Taurat. Dia bilang dia Yahudi asli, Taurat tidak pernah cacat. Ya, disunat pada hari ke-8. Semua tantangan aturan-aturan Taurat dia kerjakan. Tapi pekerjaannya hanya kejar-kejar murid Yesus untuk disiksa, untuk selalu kejar-kejar anak-anak Tuhan, ya, untuk dianiaya, itu kerjanya Paulus. Satu ketika dia rencana ke Damsyik untuk cari anak-anak Tuhan. Tapi pas di pintu gerbang Damsyik dia berjumpa dengan Yesus. Begitu terang itu datang pada dia, lalu Yesus suara itu datang pada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya.
Dia bilang, siapakah engkau? Tuhan? Ya, aku Yesus yang kau aniaya. Waktu itu Yesus sudah di surga. Dia sudah kembali ke surga. Lewat perjumpaan Saulus dengan Yesus di pintu Damsyik, dia berubah. Seorang yang militan mencari kesalahan orang Kristen. Seorang yang militan suka menyiksa orang anak-anak Tuhan. Dia berbalik. Bapak Ibu baca kisah ini nanti. Dia berbalik. Dan pada waktu itu kalau Yesus mau selesaikan, dia terlalu gampang bagi Yesus. Tapi Yesus lihat dalam hati dia. Ada 2/3 dari perjanjian baru yang dia akan tulis. Ya, karena waktu Yesus meminta dia dalam kandungan ibunya, Yesus sudah taruh semua itu dalam pikirannya. Sehingga satu ketika dia akan menulis 2/3 dari perjanjian baru. Itu Paulus yang kita kenal, rasul yang sangat militan. Yang pertama mengejar-ngejar orang Kristen, dia berbalik dan dia sangat membela Yesus dalam kehidupannya dia. Saulus berubah menjadi Paulus. Ya. Yang kedua adalah kisah di Lukas 19 ayat yang pertama dan seterusnya. Seorang pendosa, seorang yang kerjanya cuma mengut pajak daripada orang-orang lain. Kepala pemungut pajak. Ya. Sakeus. Waktu Yesus melintasi kota Yeriko, Yesus tidak ke sana untuk cari Sakeus. Ya. Orang Yahudi paling tidak suka dia karena kerjanya cuma pemungut cukai, pajak. Tapi waktu Yesus melintasi kota Yeriko, kerinduan daripada Sakeus mau tahu tentang Yesus. Dia cuma mau lihat siapa sih Yesus, kok begitu top pada zaman itu. Tapi fisiknya tuh pendek. Akhirnya dia harus mendahului rombongan Yesus naik di atas pohon. Untuk hanya mau tahu, hanya mau melihat Yesus. Lalu ketika Yesus tiba di situ, Yesus bilang, Sakeus turun, karena malam ini aku menumpang di rumahmu. Lalu Alkitab bilang apa? Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima Yesus dengan senang. Dia menerima Tuhan dengan sukacita. Dan malam itu statement yang keluar dari Sakeus. Hari ini aku memberikan setengah dari hartaku pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Sakeus bilang. Dan malam itu juga Yesus kasih statement untuk dia. Hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Bukan Sakeus saja, tapi seisi rumah Sakeus. Perubahan terjadi lewat perjumpaan dengan Tuhan. Orang pendosa bisa diselamatkan. Itu Tuhan datang untuk itu. Ya. Kita lihat kisah yang lain, satu lagi kisah Yohanes 4 ayatnya yang pertama, ya, dan seterusnya. Ini kisah tentang seorang wanita yang tidak beres. Wanita Samaria, ya. Boleh dikatakan, maaf kata dengan kata sekarang dibilang seorang pelacur karena suaminya banyak. Ya. Dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub siang hari karena dia datang takut pagi. Kalau pagi nanti ketemu orang lain bisa ngomel-ngomel dia. Dia datang siang jam 12 dan Yesus ada di situ. Dan dialog terjadi antara Yesus dengan dia. Yesus bilang, maukah kalau engkau minum air yang kuberikan engkau tidak akan haus lagi karena ini air hidup. Dan dia bilang aku mau. Lewat dialog, lewat perjumpaan Yesus dengan seorang pelacur. Dia diubahkan jadi seorang penginjil yang sangat luar biasa. Hari itu dia kembali ke Samaria dan satu kota Samaria bertobat. Hanya lewat perjumpaan dengan Yesus. Ya. Kalau perubahan tidak ada cara lain yang hanya karena Tuhan turun tangan. Dan kalau kita mau, kalau kita tidak mau, itu tidak akan terjadi. Dia selalu tunggu untuk kita mau atau tidak. Dia sudah tahu, kamu tidak sanggup. Bukan kemampuanmu, tapi yang aku tunggu adalah kemauanmu. Ya. Dan yang hari ini kita mau bahas adalah tentang Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6, ayatnya pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, ini hari ini yang kita akan bahas ya. Perubahan bisa terjadi bila seseorang berjumpa dengan Tuhan. Nah, di mana kita bisa berjumpa Tuhan? Saat ini kita mau jumpa Tuhan di mana? Saudara tahu Tuhan ada di tempat ini. Kalau kita datang ke ibadah-ibadah seperti ini dan kita punya hati, kita tahu kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita datang untuk mendengar firman Tuhan.
Firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mau datang dengan hati kita, mau berjumpa dengan Tuhan, dan kita mau diubahkan, itu bisa terjadi untuk kita semua. Ini tempatnya. Dalam ibadah-ibadah seperti ini tempatnya. Ya. Kalau ibadah seperti begini dan tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita, berarti kita hanya menjalani rutinitas keagamaan. Kita hanya menjalani apa yang menjadi rutinitas agama kita kerjakan. Tapi ibadah itu harus kita jumpa dengan Tuhan dan itu yang bisa merubah kehidupan kita. Nah terkadang kita menjadi pasrah dengan keadaan yang kita alami. Kita merasa ya memang ini sudah keadaan saya, ini nasib saya seperti ini. Dan pada akhirnya kita mulai menikmati keadaan kita sendiri. Tanpa kita terasa kita masuk di zona nyaman kita. Sebenarnya kita sakit. Bapak Ibu kalau saya bilang sakit bukan saja sakit penyakit ya. Kita bisa sakit saja sakit rohani. Kita bisa saja sakit ekonomi. Kita bisa saja sakit moral, itu banyak sakit. Kita sakit tapi kita menikmati sakit kita. Itulah kita masuk di zona nyaman kita tidak tahu diri bahwa kita tuh lagi sakit. Bagaimana kita mau kalau Tuhan tanya maukah engkau sembuh? Kita tidak akan jawab ya, karena kita tidak tahu kalau kita lagi sakit. Terkadang kita pasrah dengan keadaan. Ya. Kita menikmati dan kita ada di zona nyaman kita dan ini yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Tuhan tidak suka kalau kita tidak tahu diri kita bahwa diri kita itu perlu ditolong. Yang Tuhan kehendaki dari setiap kita adalah kemauan kita untuk berubah. Sekali lagi bukan kemampuan tapi kemauan kita untuk berubah. Kemauan kita untuk mencari Tuhan. Kemauan kita untuk berharap pada Tuhan. Kemauan kita untuk mengandalkan Tuhan. Dan kemauan kita untuk mau dipulihkan. Itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Sebab Tuhan punya kerinduan untuk memberkati kita dalam segala kelimpahan. Dia tidak mau kalau kita tetap stagnasi dalam kehidupan kita. Dia mau itu tadi firman-Nya di awal, engkau akan naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi apabila engkau memperhatikan perintah-perintah dan melakukan itu dengan setia. Ya. Dia tidak mau, Tuhan tidak mau orang sakit lumpuh yang ada 38 tahun. Di pusat mujizat, di tepi kolam Bethesda, tapi tidak mengalami mujizat. Ini yang Tuhan tidak mau. Itulah sebab dia tanyakan untuk orang lumpuh itu, nanti kita lihat kisahnya di Yohanes pasal yang ke-5, maukah engkau sembuh? Nah pertanyaan ini, hari ini Tuhan tanyakan untuk Jemaat Kupang Baru, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau berubah? Karena Tuhan butuh jawaban ini dari setiap kita. Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan butuh ini. Mungkin hari-hari ini kita punya kelumpuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Kita sudah terbiasa di rumah kalau marah-marah itu biasa. Kalau suara besar itu biasa. Karena kita sudah menikmati ini, sudah ada di zona nyaman ini. Padahal itu sebenarnya tidak biasa. Waktu Tuhan tanyakan maukah engkau pulih? Maukah engkau berubah? Kita tidak tahu mau berubah apa. Karena itu sudah anggap itu biasa. Bukan suatu penyakit. Nah hari ini coba introspeksi diri kita semua. Dalam segala kehidupan kelumpuhan kita bisa terjadi. Sekali lagi bukan saja sakit lumpuh fisik. Tapi mungkin moral kita. Ya, mungkin kehidupan kita. Mungkin ekonomi kita. Mungkin kerohanian kita. Kita pendeta. Tapi ya sepertinya iman kita jauh dari Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan. Kita taruh Tuhan di mungkin nomor 2, nomor 3. Atau mungkin yang ya paling di belakang itu baru Tuhan. Mengandalkan pekerjaan kita. Nah ini yang Tuhan mau paparkan, Tuhan mau berikan ini semua untuk kita. Dia tidak mau di nomor 2 kan, Tuhan mau dia nomor 1. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tuhanku Tuhan yang cemburu. Dia mau di nomor 1 kan.
bukan di nomor 2, nomor 3 kan. Aneh bagi Tuhan. Ya. Dan juga bagi kita kalau orang lumpuh yang ada di di tepi kolam Bethesda itu tidak mengalami kesembuhan. Ya. Nah kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Yohanes 5 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan ini pelan-pelan lalu kita akan bahas ini ya. Kita baca yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat dulu. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, dia menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah kita lihat dulu pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat ini. Ini menceritakan tentang suatu kebiasaan bangsa Yahudi saat itu ya, di zaman itu terhadap suatu pengobatan tradisional mereka. Ada satu kolam di gerbang domba itu, saya waktu ke Israel saya cari kolam itu. Saya pikir saya sakit jantung, jadi kalau saya ke situ, saya masuk kolam itu cepat, kalau air bergoncang dan saya akan sembuh. Tapi airnya sudah kering waktu itu. Tidak ada air lagi. Di guide-nya tunjuk, yaitu kolam Bethesda. Kita lihat sudah tinggal puing-puingnya saja. Satu pengobatan tradisional di Yahudi, di Yerusalem seperti itu. Jadi semua orang, banyak orang sakit yang datang ke situ. Untuk tunggu sewaktu-waktu kalau air itu bergoncang dan mereka keyakinan bahwa itu malaikat yang goncangkan air. Dan itu benar terjadi. Ya, pada saat itu terjadi. Orang sudah terfokus pada kolam itu sampai lupa Tuhan. Sampai orang lumpuh itu kita lihat ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan, bukan 38 hari. 38 tahun dia ada di tepi kolam itu menunggu goncangan air itu. Dia sudah terfokus cuma untuk kolam itu. Terkadang kita cuma fokus pada masalah kita. Kita cuma terfokus pada COVID-19. Kita fokus hanya pada ketakutan. Kita fokus hanya pada uang. Kita fokus hanya pada pekerjaan. Kita lupa Tuhan. Sampai Tuhan tanya, hei sudah 38 tahun maukah engkau sembuh? Dia sendiri lupa kalau dia datang ke situ untuk apa. Kita dengar jawabannya. Lihat jawabannya ayatnya yang keberapa? Yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia sudah lupa siapa yang tanya dia. Fokusnya cuma untuk masalah, fokusnya cuma untuk pekerjaan, fokusnya cuma untuk uang, fokusnya cuma untuk air kolam itu. Dia lupa bahwa yang punya langit dan bumi yang tanya dia. Lihat apa jawabnya orang lumpuh ini pada Yesus. Jawab orang itu, katanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia cuma butuh pertolongan, dia cuma butuh bantuan. Dia lupa Tuhan. Itulah Tuhan bilang, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Dan mujizat itu terjadi. Terkadang dalam kehidupan kita seperti orang lumpuh ini. Karena fokus kita pada masalah. Fokus kita pada suasana kehidupan kita. Pada pekerjaan, kita lupa Tuhan. Sampai Tuhan tanya kita juga lupa kita lagi sakit apa. Nah bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang tinggal di pusat-pusat pelayanan, yang melayani Tuhan siang dan malam, melayani sesama manusia.
Apakah kehidupan mereka cuma biasa-biasa saja? Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Atau malah mungkin saat ini mungkin ada yang sedang mengalami kelumpuhan yang total dalam kehidupan. Itulah saya bilang kelumpuhan ini bukan saja sakit penyakit, bukan saja kakinya lumpuh. Ya. Tapi mungkin ekonominya lumpuh, rohaninya lumpuh, moralnya lumpuh. Mungkin lagi kondisinya semuanya lagi lumpuh. Ingat, kita ada di pusat mujizat, ya. Karena Roh Kudus ada di sini. Kita ada di pusat mujizat. Kalau kita mau datang pada Tuhan, kalau kita mau membuka diri kita untuk diubahkan Tuhan, maka dengan senang hati Dia akan mengubah kita, ya. Ingat bahwa kita ada saat ini di pusat mujizat. Yesus sangat rindu dan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Sedalam apapun masalah kita, Yesus pasti sanggup. Saya suka sekali itu nyanyian itu. Ya. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan perkara yang besar. Itu nanti dengar nanti sebentar kalau Well dan Singers bisa bawakan lagu itu. Yesus sanggup perkara kita sebesar apapun, bagi Yesus Dia bisa memulihkan. Dia bisa. Ada jalan keluar bagi Yesus. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami hal-hal seperti itu? Yang pertama, perubahan itu dari diri kita. Kita harus menyadari diri kita harus tahu diri kita. Kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Yang paling penting kita harus tahu dulu diri kita. Saya ini siapa di hadapan Tuhan? Ya. Bapak Ibu tahu kenapa bangsa Israel begitu diberkati Tuhan? Ya. Bangsa Israel sangat diberkati Tuhan. Kalau kita lihat seakan-akan bahwa orang kerja di dunia ini cuma untuk kasih untuk bangsa orang Israel. Bapak Ibu tahu Coca-Cola, itu pusatnya Israel punya. McDonald, Israel punya. Kentucky, Israel punya. Kemarin saya dengan Pak Jerry lagi bikin komputer, Pak Jerry bilang program-program ini Bill Gates punya, Israel punya. Semua kita bikin apa? Uang masuk ke dia. Kenapa Israel begitu diberkati? Kenapa tidak bisa dipungkiri seperti itu? Ini dimulai karena doa daripada Israel. Pergumulan daripada seorang yang bernama Yakub. Pada waktu dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan dia menang, dia minta dari malaikat itu apa? Untuk diberkati. Dia minta cuma satu, berkati aku dulu, berkati aku dulu. Tapi berkat Tuhan tidak turun untuk orang sembarangan begitu. Tuhan harus tahu berkat Tuhan itu bukan berkat gunung kawi. Berkat Tuhan itu tidak murahan. Dia harus tahu untuk apa berkat itu, untuk siapa berkat itu. Dia tanya kamu siapa? Dia tunggu dulu dari jawaban daripada si Yakub ini. Lalu Yakub bilang aku Yakub. Bapak Ibu tahu apa artinya Yakub? Yakub artinya penipu. Dia terus terang sama Tuhan bahwa aku ini penipu. Bapak saya tipu, Ishak dia tipu, mama dia tipu, kakak dia tipu, mertua dia tipu. Saya ini jago tipu. Dia buka dirinya di hadapan Tuhan bahwa aku ini penipu. Itulah Tuhan bilang sekarang engkau bukan Yakub lagi, tapi engkau adalah Israel, artinya pemenang. Di situ baru Tuhan berkati dia. Itulah sampai saat ini Israel sangat diberkati Tuhan. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Kalau kita mau datang pada Tuhan, kita mau buka diri kita sama Tuhan, kita tahu diri kita, maka Dia akan mengubahkan kita. Tuhan berkati Israel. Ya. Pertanyaan Yesus 2000 tahun yang lalu kepada orang lumpuh yang 38 tahun itu di kolam Bethesda itu, dia juga bertanya. Yang sama pada kita hari ini. Masalahnya kita lupa kalau kita lagi sakit. Kita tidak tahu kalau kita lagi sakit. Apakah kita tahu diri kita? Tidak semua bisa menjawab apa yang Yesus tanyakan pada kita. Bahwa ya aku mau sembuh. Orang lumpuh itu Yesus tanya maukah engkau sembuh? Dia bilang ya Tuhan aku mau sembuh. Dia bilang tidak ada orang yang datang menolong saya. Tidak ada orang yang bantu saya. Jawaban ini ada dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya.
Karena kita tidak tahu. Karena tidak semua orang tahu bahwa dirinya lagi sakit. Karena kita tidak tahu diri kita bahwa kita lagi dalam kondisi seperti ini. Kita ada di zona nyaman yang kita sementara sakit. Ya. Apakah saudara menyadari akan keadaan kehidupan saudara saat ini? Kemudian apakah saudara sadar bahwa saudara butuh Yesus? Itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita harus sadari ini. Ya. Karena yang bisa mengubah hidup kita hanya Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan begini, hidup dalam kekalahan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam pas-pasan adalah kondisi yang tidak enak. Dan itu bukan rencana Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Maukah engkau keluar dari sana? Maukah engkau keluar dari kondisi kehidupanmu seperti ini? Sadarlah akan janji Tuhan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B. Yesus bilang begini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kelimpahan ini jangan pikir harta ya. Kemerdekaan, kesehatan yang pulih. Hidup dalam kemerdekaan, tidak terikat dengan hal-hal yang duniawi. Tuhan akan kasih kita hal-hal, dia datang untuk membawa hidup dalam kelimpahan seperti itu. Jadi poin yang pertama, untuk kita mau berubah, mulai dari diri kita, tahu diri. Diri kita itu siapa di hadapan Tuhan, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, stop mengasihi diri sendiri. Stop untuk menyalahkan diri sendiri dan stop untuk menyalahkan orang lain. Kita cuma mengasihi diri kita sudah, memang karena saya ini seperti begini, tidak ada orang yang tolong saya. Mengeluh, ya. Orang lumpuh itu merasa bahwa tidak ada orang yang bisa membantunya selama 38 tahun. Dia hanya hidup tunggu bantuan, sehingga dia tidak menerima pemulihan. Orang yang cuma tunggu bantuan. Dia tidak cari Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Jadi stop untuk mengasihi diri sendiri, stop untuk menyalahkan diri sendiri, dan stop untuk menyalahkan orang lain. Jangan merasa bahwa seolah-olah bahwa kita ini orang yang paling malang di dunia ini. Ini sudah nasib kita seperti ini. Sehingga pasrah dengan keadaan kita. Berhentilah mengeluh karena orang yang suka mengeluh, orang yang terus mengeluh, dia tidak ada waktu lagi untuk memikirkan jalan keluar. Dia cuma mengeluh aja. Padahal Yesus itu pusat jalan keluar. Pada Yesus ada jalan keluar. Berhentilah untuk mengeluh. Ya. Sekali lagi saya bilang, karena orang yang suka mengeluh, tidak ada waktu lagi untuk dia pikirkan jalan keluar. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kita harus andalkan Tuhan. 2 poin ini yang saya mau tekankan untuk kita supaya kita bisa dipulihkan. Mari WL dan Singers bisa kembali ke depan. Kita harus mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Karena hanya pada Yesus ada jalan keluar. Mari silakan WL dan Singers sudah boleh balik ke depan. Hanya pada Yesus ada jalan keluar. Kitab Ibrani katakan begini, dia adalah imam besar kita yang sudah mengalami semua penderitaan kita. Yesus sudah mengalami semua. Dan pada dia ada jalan keluar. Itulah kita harus datang menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Yesus. Ya. Karena pada Yesus ada kesembuhan, hanya pada Yesus ada pemulihan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.